Halo semua, welcome back to my YouTube channel with me Desi. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe. Yang sudah bergabung terima kasih ya, karena atas support kalian aku bisa sampai sejauh ini dan aku semakin semangat untuk membuat video di setiap minggunya. Nah sahabat-sahabat YouTube aku, ada banyak di postingan-postingan Instagram yang saya lihat, bahkan di repost ulang, mereka pada bahas tentang Mental Health Day. Jadi sebenarnya Mental Health Day ini apa sih? Tanggal 10 kemarin itu memperingati Hari Mental Sedunia. Kenapa ada banyak orang yang speak up tentang mental health ini? Mulai dari berbagai public, entrepreneur, artis, nggak jauh juga dari tenaga-tenaga medis pada membahas support kepada Mental Health Day yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Nah, pada saat ini sudah menjadi memperingati yang ke-27 kali, kalau nggak salah. Saya sudah research info-info tentang Mental Health Day ini. Ada banyak di situs-situs yang membahas tentang Mental Health Day ini yang sudah diperingati secara dunia. Nah, sebelum aku speak up berani membicarakan tentang Mental Health Day ini, aku sudah terlebih dahulu mencari tahu dan aku membuat deskripsi hal-hal apa yang akan aku bicarakan di YouTube aku ini. Nah, singkat cerita sedikit, sebenarnya kepribadian saya itu pernah dinilai salah satu teman dan diduga menjadi salah satu orang yang di introvert. Nah, awalnya itu teman saya ini dengan notabene atas nama A menanyakan kepada saya melalui salah satu sosial media, saya sebut aja WA. Nah, si A ini menanyakan kepada saya, kamu udah melihat postingan si B belum di Instagram? Itu membuat saya merasa agak sirik yang positif. Nah, itu statement dari yang si teman saya, si A. Nah, respon saya begini, saya tidak terlalu memperhatikan atas pencapaian yang orang lain yang di-share di media sosial termasuk Instagram. Saya tidak menumbuhkan cara berpikir yang aku pengen kayak dia. Hal apapun akan aku lakukan, akan aku halalkan agar bisa seperti dia. Tapi aku nggak sampai di pemikiran seperti itu. Makanya saya menjawab dengan simple kepada teman saya yang menanyakan kepada saya tidak terlalu tertarik untuk menggubris kehidupan orang walaupun di repost berkali-kali di Instagram. Karena apa? Aku hanya melihat membandingkan diriku, membandingkan kehidupanku dengan apa yang sudah aku capai dari yang sebelumnya hingga aku sampai di sekarang ini. Nah, terus singkat cerita, teman saya ini menyimpulkan bahwa saya ini salah satu orang yang introvert. Alasannya karena saya nggak punya banyak teman. Ya, saya nggak punya banyak teman. Saya hanya perlu teman satu aja, tetapi jujur dan setia. Ketika kita berteman itu menurut saya bukan hanya karena suatu alasan, bukan hanya karena duit, bukan hanya karena dibutuhkan, bukan hanya karena dia butuh kita ada. Saya bukan berpikir berteman itu dengan sebatas ada confine yang dibuat, itu bukan teman menurut saya. Nah, buat apa punya teman banyak kalau kita tidak bisa memanajemen diri kita terhadap teman-teman kita yang begitu banyak itu. Nah, tapi aku baca di post Instagram baru tadi malam update-nya ini, saya baca 10 mitos tentang kepribadian introvert. Nah, introvert itu sebenarnya bukan masalah mental ya. Introvert itu lebih menarik diri daripada dia merasa disakiti. Jadi si introvert ini menarik diri dari hal-hal yang menurut dia itu negatif terhadap diri dia, yang membawa pengaruh buruk terhadap diri dia. Nah, itu saya pernah ngalamin, geng. Sampai saat ini saya mengalami. Orang-orang yang menurut saya itu tidak membawa pengaruh positif, otomatis saya menutup diri. Walaupun itu kita bertemu setiap hari, bertemu 1 kali 24 jam, kalau dia bawa pengaruh buruk kepada saya itu otomatis lebih banyak diam dan mengurangi berinteraksi dengan dia.
Begitu gengs, ada banyak sih yang aku lihat kemarin itu fakta-fakta introvert di Instagram, dan sempat aku repost karena memang aku merasa itu introvert itu bukan masalah kepribadian yang serius banget. Karena introvert ini mereka itu adalah orang-orang yang terlihat pendiam dari luar, tapi mereka lebih dalam cara mengenali seseorang itu. Dan kalau udah mengenali seseorang itu dengan lebih dalam, dengan apa adanya, si introvert ini akan bisa merasa let it flow aja, bisa jadi menjadi orang yang dekat, bahkan lebih welcome kalau dia, si introvert ini udah mengenali orang tertentu. Nah begitu kalau si kepribadian introvert. Nah, masih lanjut ya, kita bahas tentang introvert tadi itu. Nah, otomatis saya tersinggung. Kenapa saya dikatakan orang yang introvert, bahkan melebihi dari kepribadian yang introvert? Saya nggak merasa introvert, saya nggak bermasalah berinteraksi dengan orang. Kendala saya sejujurnya ketika saya bertemu orang yang belum saya kenal, yang belum sama sekali belum pernah menjalin komunikasi dengan saya, memang saya sulit untuk diajak komunikasi. Itu kendala yang saya alami. Nah, kalau orang yang tiap hari sudah ketemu dengan saya, yang sudah 1 kali 8 jam misalnya teman-teman kerja yang setiap hari ketemu dengan saya, itu pasti udah mengerti. Mereka pada bilang, walaupun sikap saya yang kadang terlihatan judes, tapi sebenarnya jauh lebih dalam. Si introvert ini lebih tulus berteman dan apa adanya. Mereka nggak menuntut ketika mereka berbuat baik, ketika mereka melakukan pekerjaan lebih, si introvert ini nggak akan menuntut, malah it's okay, kamu sanggupnya begitu dan aku memang lebih push untuk melakukan pekerjaan yang lebih. Si introvert bahkan bisa dikatakan lebih bijak, mungkin lebih bijak ya. Tapi dari pribadi aku yang aku alami memang seperti itu. Dan gak masalah menurut saya si introvert ini ketika diponis pun masalah kepribadian yang terlalu serius, menurut saya enggak. Karena si introvert ini masih bisa mengadaptasikan dirinya dan masih bisa ditoleransi gitu gengs. Nah di video ini kan yang mau aku sampaikan itu tadi sebenarnya mengapa Mental Health Day ini diperingati secara mendunia. Ada banyak yang membahas karena memang diangkat dari masalah depresi. Nah, depresi itu banyak banget, bukan hanya di negara-negara maju yang menjadi korbannya, termasuk juga negara-negara yang berkembang, dan di negara kita di Indonesia masih yang remaja, terutama yang golongan remaja, golongan muda-mudi, banyak banget korban dari depresi ini, dimana mereka itu tidak bisa mengkontrol setiap emosi, mengkontrol dari setiap masalah, mengkontrol omongan yang bersifat negatif terhadap diri mereka. Mereka tidak bisa mengambil keputusan terhadap diri mereka. Nah itu yang menyebabkan kenapa timbul depresi. Padahal depresi ini merupakan sumber dari segala sumber penyakit di tubuh kita gitu. Kalau udah depresi, otomatis banyak yang terganggu, banyak yang menjadi terbengkalai, bahkan semua bisa nggak makan, bisa nggak kerja, bisa nggak kuliah, bisa nggak melakukan aktivitas sehari-hari. Nah itu dia gengs, makanya aku mau kasih tahu dan bagus banget mengapa harus dibahas Mental Health Day ini. Dan aku mau sharing dengan kalian ketika kita ada masalah, mengalami depresi. Nah aku mau kasih 5 tips untuk mental health yang ketika kita mengalami depresi atau masalah di hidup kita. Nah salah satunya itu adalah berikan kesempatan untuk diri kita bisa bersantai. Nah bersantai itu gimana sih? Misalnya lakukan untuk perawatan dirimu, boleh ke mall, boleh perawatan fisik. Kalau dari saya pribadi, saya melakukan olahraga. Itu saya lakukan. Dalam olahraga ini misalnya 30-1 jam menit,
Nah, itu kita otomatis dengan diri kita sendiri meluangkan waktu untuk kita merilekskan otot-otot kita, membuat kita itu jadi lebih tenang, berpikir tenang menurut saya ya. Dan bonusnya itu kalau kita berolahraga, memperoleh tubuh yang sehat dan beraktivitas dengan lebih semangat. Itu tips dari saya. Nah, tips yang kedua, jangan biarkan suara di dalam pikiran itu menjatuhkan semangat kita. Misalnya kita mau naik level nih, aku pengen ya mengimprove bahasa Inggris aku. Nah, aku harus ikut Zoom bahasa Inggris nih, aku harus ikut kumpulan-kumpulan orang-orang yang ngomong bahasa Inggris. Tapi dalam pikiran kita itu ditwist-twist gitu. Ngapain sih kamu belajar? Ngapain? Buat apa? Lebih baik kamu tidur aja. Lebih baik kamu main sama teman-teman. Nah, itu merupakan pikiran-pikiran yang negatif. Nah, itu yang saya bilang tadi, jangan biarkan pemikiran-pikiran yang negatif itu menjatuhkan apa planning yang sudah kita buat untuk masa depan kita. Coba alihkan, tetap berpikir yang positif dan tetap menjalankan planning yang sudah Anda buat gitu. Nah, tips yang ketiga ini aku suka banget karena jangan terlalu mendengar omongan orang lain. Iya, kita itu tidak perlu terlalu mendengar omongan orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu hanya audiens, hanya penonton. Ketika yang menjalani hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita gagal, si audiens ini hanya bisa, kamu gagal, kasihan ya. Nah, ketika kita sukses, si audiens, si orang lain ini hanya bisa mengatakan, hebat banget ya dia. Nah, sementara yang menjalani proses step by step itu kan diri kita sendiri. So, ngapain buat dengar omongan orang lain? Nah, ketika kita mau naik satu tingkat level itu, kita harus mencintai prosesnya. Benar banget. Aku sudah pernah buka-buka di YouTube, ada banyak orang-orang yang sudah sukses misalnya. Mereka itu selalu bilang, saya layak mendapatkan apa yang sudah saya dapat saat ini. Karena apa? Saya dulu bekerja keras dan saya itu melewati proses yang begitu panjang, melewati proses yang begitu pahit, dan saya layak untuk mendapatkan kesuksesan itu. Nah, yang saya kutip dari statement mereka itu, bahwasannya memang kita itu harus berusaha dan mencintai prosesnya. Otomatis kita akan sampai di tujuan yang kita mau, gitu. Cintai prosesnya. Nah, tips yang keempat mengatasi depresi ini, nah itu turunkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Kenapa? Coba flashback ke diri kita. Tidak ada salahnya sih berekspektasi tinggi. Saya nggak bilang itu salah, asal kamu sesuai dengan usahanya yang tinggi juga. Gitu. Kalau ekspektasimu tinggi tapi usahamu nggak ada, nol sama sekali, apa kamu sampai di ekspektasi yang kamu harapkan? Contohnya nih, aku pengen punya pacar bule, aku pengen suatu hari nanti punya suami orang bule, tapi kamu tidak tahu bahasa Inggris, tidak tinggal di daerah lingkungan yang tidak ada bule sama sekali, tapi kamu tidak mau cari situs-situs yang bisa menemukan kamu dengan pasangan si bule. Gimana cara bertemunya? Coba pikir yang realistis aja, bahwa memang di kehidupan ini nggak ada kayak kehidupan princess, guys. Cuman hanya princess yang memiliki kehidupan seperti dia. Coba kita berpikir realistis. Hidup itu memang hidup itu proses, perjuangan, dan sukses. Proses, perjuangan, dan sukses itu memang hidup. Nah, turunkan ekspektasi tadi itu, saya kira itu bisa mengatasi depresi yang tadi terlalu berekspektasi tinggi. Misalnya nih, ada banyak deh orang-orang yang Lee Min Ho dia suamiku,
oh my god, nih orang ada apa. Nah, otomatis itu kan pemikiran yang wah udah terlalu halu. Nah, itu saya harap dikurang-kurangi gitu ya gengs. Nah, tips yang kelima di mental health day ini yang aku sampaikan untuk mengatasi depresi itu, ungkapkan perasaan hati kita. Jadi dengan mengungkapkan perasaan hati kita secara terbuka, itu akan meringankan apa yang kita rasakan saat ini. Misalnya ada banyak orang yang bikin postingan-postingan di IG atau update status di sosial media. Oh, dia lagi begini sekarang. Gue lagi ada masalah. Nah, itu merupakan salah satu pengungkapan perasaan yang dirasakan pada saat itu. Nah, itu menurut saya nggak salah selama membatasi postingan-postingan perasaan dari si seseorang ini. Nah, boleh juga misalnya mengungkapkan perasaan kepada orang-orang yang terdekat. Misalnya orang tua. Nah, menurut saya itu adalah orang tua, keluarga itu adalah wadah yang benar-benar bagus banget untuk menyampaikan ungkapan perasaan hati kita ketika kita ada masalah. Karena apapun kita itu kembali ke keluarga. Keluarga itu benteng buat kita. Keluarga itu wadah yang bagus banget. Mereka itu tidak akan pernah memberikan kita saran, memberikan kita jalan yang salah. Mereka mau kita itu berjalan di jalan yang benar, dan mereka melihat kita itu untuk hidup yang benar dan punya mental yang sehat. Buat teman-teman yang sedang mengalami depresi, buat yang belum bisa move on dari depresi, buat teman-teman yang merasa kesepian, buat teman-teman yang merasa introvert, buat teman-teman yang merasa menarik diri pada saat ini, Anda nggak sendiri. Ada banyak situs-situs di Instagram saya lihat membahas mental, termasuk itu ada artis, ada dari golongan kesehatan juga, psikologi juga. Ada banyak mereka di sana yang membantu orang-orang yang mempunyai masalah mental. Anda nggak sendiri, Anda silakan bergabung, Anda silakan cari-cari info untuk mengatasi masalah-masalah mental yang Anda hadapi saat ini. Nah, saya harap Anda memperoleh hidup yang baik dan mental yang baik, dan kita bisa menjalani hidup yang sehat. Thank you for watching. See you in my next video. Bye.